Oke, tes. Oke. Jadi mohon maaf sebelumnya teman-teman, terlambat beberapa menit karena tadi saya harus balik ke belakang. Oke, jadi sekarang selamat datang teman-teman. Selamat datang kembali ke tutorial R. Ah, Ya, selamat datang ke tutorial R pada kesempatan hari ini. Dan ini adalah tutorial keempat atau tutorial terakhir untuk beberapa minggu ini. Kemungkinan besar akan ada tutorial R lagi, tetapi mungkin akan diadakan 2 atau 3 bulan ke depan atau bahkan 6 bulan ke depan. Saya juga belum tahu. Tapi yang jelas untuk rangkaian sesi ini adalah tutorial terakhir. Nah, jadi sebelum masuk ke materi terakhir, yaitu visualisasi data. Kemarin kita sebenarnya sudah belajar tentang visualisasi data, tetapi hanya terbatas pada uh, matrix. Nah, sekarang ini kita akan visualisasi data seutuhnya. Nah, oke, sekarang Nah, di sini kemarin kan kita udah belajar komen yang namanya matplot, yang fungsinya itu untuk memplotting data-data uh, yang ada di matriks yang kita miliki. Nah, kemarin saya sempat kelupaan nge-share datanya. Nah, karena saya kelupaan nge-share datanya, jadi uh, saya perpanjang juga. Semoga kemarin informasinya sudah diteruskan oleh laboratorium IE. Jadi, karena saya lupa nge-share datanya, jadi waktunya diperpanjang sampai hari Sabtu, yang biasanya sampai hari Jumat kan ya. Sekarang sampai hari Sabtu. Nah, kemudian di sini kita akan membahas sebenarnya apa namanya, karena ada contekannya, jadi saya yakin teman-teman udah pada benar kerjainnya, dan uh, dan saya memberikan nilai full ke semua teman-teman yang udah ngerjain itu, ya sebagai kompensasi karena saya ngasih datanya telat, sama uh, kemarin ada koreksi tengah malam gitu ya kalau nggak salah. Nah, di sini sebenarnya teman-teman tinggal mempraktekkan dua line ini yang mana kita tinggal matplot, terus transpose, kemudian ngasih legend dan semacamnya. Nah, di sini ini kan masih field goal per field goal attempt. Field goals per field goal attempt. Nah, nanti teman-teman tinggal ganti sesuai yang teman-teman butuhkan. Misal ini diganti ke sini, terus akurasi tinggal diganti ke sini aja. Kemudian poin per field goal tinggal diganti ke sini, dan seterusnya. Gampang lah ya. Saya pikir nggak ada yang, apa namanya, Oke, saya pikir nggak ada kendala di sini karena cukup mudah dan ada contekannya juga. Nah, saya harap teman-teman selain pakai contekan juga ngubah-ngubah, misal tipenya apa, terus PCH-nya itu apa, terus color-nya itu bagaimana, dan seterusnya. Nah, kemudian langsung aja kita masuk ke
Nah, langsung aja kita masuk ke ggplot atau visualisasi data menggunakan ggplot alih-alih menggunakan matplot karena di sini ggplot itu lebih advance. Jadi manfaatnya akan lebih banyak khususnya untuk visualisasi data. Nah, kita lihat di sini, buat outline-nya kita lihat sebenarnya apa itu ggplot. Sebenarnya apa itu ggplot, kemudian basic plotting, kemudian grammar dari grafik. Jadi nanti akan banyak istilah-istilah yang mungkin bagi teman-teman yang barusan belajar R itu cukup apa namanya cukup asing. Nah, makanya itu nanti kita akan belajar grammar of graphicnya. Nah, kemudian di sini juga akan ada kita belajar bagaimana bikin uh, plotting, khususnya histogram dan box plot. Nanti juga ada plotting biasa. Ya, basic plotting sih tadi udah saya sebutin. Kemudian nanti kita akan belajar untuk memberikan judul. Jadi di setiap misalnya ada grafik, itu kan pasti ada judul ya, judul X-nya X, Y, kemudian ada judul grafiknya, and so on. Ini mungkin misal scatter plot biasa, ya, dan semacamnya gitu. Nanti kita juga akan belajar itu, kemudian kita akan berlatih bareng. Kalau misal teman-teman ada kesempatan untuk buka R, kita nanti akan belajar plotting dari awal sampai akhir menggunakan data yang udah di-share sama laboratorium IE, yaitu tentang movie, tentang film, rating film, dan semacamnya. Dan seperti biasa kita akan punya PR di akhir. PR terakhir buat uh, rangkaian sesi pelatihan R ini. Oke, kita akan. Nah, kita akan masuk ke apa itu ggplot. Jadi, kita punya yang namanya package ggplot, cuma nanti fungsi-fungsinya itu umumnya nanti kita pengennya pakai yang ggplot. Ggplot. Nah, ya sebenarnya basically ggplot 2 sama ggplot itu sama, cuma karena teman-teman, saya cukup yakin R teman-teman ini cukup update ya, jadi kita pakainya ggplot kedua, karena ggplot itu cuma buat yang versi lawas. Enggak, saya posisinya mau saya charge dulu. Oke, kita lanjutkan. Jadi di sini ggplot itu merupakan salah satu package dari R yang menghasilkan statistical dan data, yang mana statistical produk statistik dan data itu disajikan dalam bentuk grafik. Nah, maka akan sangat bermanfaat buat teman-teman, khususnya yang tertarik untuk belajar visualisasi data, karena di sini visualisasi data R itu sangat-sangat lebih advance dari program pengolahan data yang lain seperti Stata, misal SPSS, dan data-data lainnya. Nah, kita punya yang namanya grammar of graphic, itu apa aja? Itu nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, di sini kita akan mengcover tutorial terkait data. Ya, gimana kita mentranslate dari data ke ggplot, kemudian layering,
Kalau teman-teman familiar dengan Adobe, misal kayak Photoshop dan semacamnya, itu kan prosesnya pakai layering ya. Jadi misal layer satu isinya sketch, layer satu isinya sketsa, layer 2 isinya coloring, background, nah, dan semacamnya. Nah, uh, basically di ggplot ini, misal layer 2-nya itu color dari background-nya, color dari background-nya. Nah, di sini juga kita pakai konsep yang serupa. Nah, kalau scale ini sesuai namanya, ini skala, gimana nanti kita memanfaatkan skala dari uh, grafiknya. Kalau facet ini apa ya membahasakannya, subsample. Subsample ini facet. Jadi misal kita punya uh, variabel 1, 2, 3, ini misal. Nah, terus kita pengen make cuma, sorry, 1, 2, 3, terus ini sampel A, sampel B, sampel C, dan seterusnya. Nah, facet ini fungsinya nanti buat subsample alias mungkin kita cuma butuh A sama B doang. Atau mungkin kita butuhnya B sama C doang. Itu, seperti itu fungsinya facet. Terus nanti mungkin kita butuh B, kita butuh semua sampel, tapi semua sampelnya itu berdasarkan kelompok variabel 2. Nah, itu juga bisa. Jadi intinya kalau bahasanya matplot kemarin, ya subsample sih sama. Kemarin bahasanya apa ya? Ya, yaudah sekarang kita membahasakannya subsample aja, yang artinya adalah kita punya sampel, terus kita mau potong-potong sampel itu, atau mau kita grouping sampel itu sesuai variabel. Nah, jadi nanti grafiknya akan sesuai dengan subsampel yang kita inginkan. Nah, itu namanya facet nanti. Nanti kita juga akan belajar kalau theme ini sesuai namanya ya tema. Tema, jadi misal nanti teman-teman mau pilihan warnanya seperti apa gitu, itu terkait tema. Oke, kalau itu sekarang kita akan langsung masuk ke basic plotting aja, atau grammar dulu aja ya. Sorry, mending grammar dulu aja deh. Ya, ke sini, oke. Nah, di sini ada grammar dari grafik, yaitu yang pertama adalah layer, yang kedua adalah scale, yang ketiga adalah coordinate system, terus yang keempat ada faceting atau facet, tadi udah kita bicarakan bareng. Nah, ini defaultnya, ini nanti aja. Di default ini sebenarnya nggak masuk. Nah, sekarang uh, kita mau belajar banyak terkait layering-nya dulu. Karena memang kita fokus introduction itu kan cuma di layering-nya aja. Nah, layering-nya ini tuh maksudnya apa? Kalau data tuh ya sesuai namanya ya data. Nggak usah aku jelasin banyak-banyak. Kalau mapping, kalau data ini ya data. Data yang mau kita pakai jelas ya. Kalau mapping ini, kalau mapping itu adalah bagaimana kalian uh, memberikan apa ya estetika estetika dari grafiknya. Jadi misal nanti tuh akan ada di AS. Ini komennya namanya AS. Nanti teman-teman menentukan apakah Y-nya itu apa. Maksudnya, maksudnya misal di sini diagram kita punya diagram kartesius. Ini Y, ini Y, ini Y, ini X. Nah, aesthetic ini nanti mapping atau aesthetic nanti menentukan uh, variabel apa yang di X, variabel apa yang di Y, terus nanti ada colornya itu apa, dan semacamnya. Nah, kalau geometric object itu pasangannya aesthetic ini yang mana uh, bentuk apa yang teman-teman inginkan, misal scatter plot atau grafik batang, bisa grafik batang,
atau apalagi ya yang terkenal ya, atau box plot itu nanti kita juga bakal cover. Box plot tuh teman-teman kalau familiar bentuknya nanti kayak gini, kayak yang di apa sih, saham-saham gitu kak, teman-teman familiar. Eh, 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 eh. Kayak candle candle bar gitu sih jatuhnya. Ya, dan semacamnya kayak gini nanti. Oke, dan semacamnya ini nanti namanya Geom. Nah, terus statistical transformation itu seperti apa? Statistical transformation itu nanti sebenarnya cuma karakter-karakter yang teman-teman munculkan sesuai kebutuhan teman-teman di dalam grafik. Jadi misal ada scatter plot kayak gini, ada scatter plot. Aku lanjutin yang di sini aja. Scatter plot, scatter plot, scatter plot. Nah, nanti teman-teman pengen, oh aku juga pengen nunjukin rata-ratanya nih. Nah, nanti uh, statistical transformation itu yang menunjukkan rata-rata. Misal di sini rata-ratanya, rata-rata datanya. Nah, ini menggunakan statistical transformation. Nanti salah satu komennya itu, komen-komennya itu umumnya depannya pakai stat. Jadi stat sama kayak init age. Sama kayak geom tadi. Kalau geometric object kan geom, terus underscore apa, misal geom bar, geom scatter plot, geom box plot dan semacamnya. Kalau di sini juga sama start, misal nanti min, rata-rata atau apa dan semacamnya. Seperti itu. Kalau position adjustment itu adalah bagaimana data diposisikan dalam sebuah grafik. Jadi misal kita punya uh, grafik batang kayak gini, grafik batangnya ternyata kita pengen memposisikannya itu misal state. Teman-teman pasti familiar ya kalau tahu state bar. Jadi nanti bentuknya kurang lebih, saya bersihin dulu ini annotate-nya. Kurang lebih nanti misal gimana? Nah ini misal stick bar. Biasanya kan teman-teman cuma bar biasa kayak gini ya. Nanti kalau pakai position adjustment, nanti teman-teman bisa edit bar ini jadi misal stack bar kayak ini, misal segini, 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 terus ada stack barnya, misal terus segini. Nah, gambarnya emang jelek ya, tapi yang saya harap teman-teman bisa nangkep maksudnya itu apa, bisa nangkep apa maksud dari session assessment itu seperti apa. Nah, oke, terus kita lanjutkan aja karena yang berikutnya ini kita cuma akan membahas layer sama faceting aja. Yang lain ya sambil lalu aja gitu. Cuma dua itu yang akan kita cover banyak pada hari ini. Oke, kita buka stata. Maaf, kita buka R. Di sini kita mau mau menggunakan ggplot untuk basic plotting. Nah, ini ada apa? Jadi sebelumnya pastikan teman-teman kalau teman-teman udah buka sekarang punya kesempatan, punya bisa buka R, teman-teman bisa buka R, kemudian install packages-nya dulu. Tapi karena saya udah install, jadi ya udah nggak apa, tetap saya run aja. Jangan lupa install packages-nya. Karena tadi saya udah install, sebenarnya installnya udah dari dulu, maka dari itu saya nggak usah install lagi. Kemudian jangan lupa library. Kita mau pakai dua data yang namanya MPG sama data yang namanya diamond. Data bawaan R ya ini. Kita mau lihat itu data tentang apa. Oke. Okay. No.
Oh, diamond di plot. Ya, oke, great. Oh ya, sama di plot. Ya, sama di plot. Diamond di plot movie MPG. Oke. Movie, ya, aduh. Ini aku hapus semua dulu deh, biar fair. Ulangin. Oh, di plotnya ini nggak ada. Oh, di plotnya nanti. Oke. Jadi kita punya MPG sama Diamond sekarang. Terus terus kita mau lihat sebenarnya MPG sama Diamond itu apa. Nah, di sini aku buka contohnya aja. Sini. Nah, jadi uh, MPG MPG itu merupakan data frame dengan 234 row atau baris atau sampel di sini biasanya. Nah, terus dengan 11 variabel. Nah, di sini 11 variabel itu apa aja? 11 variabelnya itu pertama manufaktur, itu nama dari ya perusahaannya itu yang ngeluarin automobilnya, yang ngeluarin mobil. Kemudian model, ya sesuai namanya itu model nama. Display ini engine displacement. Saya juga sebenarnya nggak paham itu engine displacement itu apa, tapi yang jelas ini unitnya itu dalam liter. Saya mikirnya ini mungkin ukuran engine-nya ya, ukuran mesin dari kendaraan yang disebut. Nah, kemudian ini tahun, tahun dari produksinya tentu saja. Kemudian number of cylinder. Kalau silinder itu artinya apa ya? Mungkin roda atau coba kita lihat. CYL. Ya, roda ya benar. Jumlah roda. Jadi ada roda 4, 8 atau roda 6 dan seterusnya. Kemudian transmission. Transmissionnya ini uh, itu auto atau manual. Kemudian tipenya itu apakah front wheel drive. Jadi tipenya itu apakah digerakkan berdasarkan roda depan atau roda samping atau 4 WD, itu apa 4 WD? Four wheel drive. Saya juga kurang paham sih ini, tapi kurang lebih mungkin 4 rodanya itu bisa dikontrol atau semacamnya. Ini miles per gallon atau uh, galon atau liter galon, apa ya ibaratnya bahan bakar yang dipakai per mil kalau nggak salah ya, di city. Kalau highway itu kan di tempat yang menanjak. Ini full type itu tipe bahan bakar, dan ini terakhir kelas itu tipe dari kendaraan. Nah, kemudian kalau ini enggak gue ya. Nah, kalau ini yang diamond itu 10 variabel, itu ada banyak sampel 53.000, lebih dari 53.000. Ini menunjukkan tentang permata, jadi data-data permata seperti itu. Nah, pertama itu ada harga atau price, terus karat, ya karat dalam permata. Cut-nya itu adalah kualitasnya, apa baik, sangat baik, premium, dan semacamnya. Nah, color, itu dari D sampai C. Jadi D itu yang paling baik, C itu yang paling jelek. Clarity itu mengukur, jadi ukuran, tingkat ukuran seberapa jelas, seberapa berkilau berliannya. Kemudian X itu ya ukuran panjang, Y itu lebar, Z itu tinggi. Nah, ini kedalaman itu total depth percentage, jadi rumusnya kayak gini. Kemudian table.
Jadi, kalau permata kan bentuknya gini, terus tabel yang paling atas itu tuh ukurannya berapa, widest point-nya. Oke, nah kurang lebih seperti itu, kita bakal otak-atik ke depannya. Nah, di sini, basic dari, plotting di, eee, ggplot itu adalah, kita mau menggunakan ggplot beserta datanya, ini data data yang kita sebutkan ini ggplot MPG, artinya kita udah punya satu layer, yaitu layer data. Bukan layer ya, tapi lebih ke grammar. Kemudian geompoint, kalau teman-teman tadi familiar, karena udah saya sering sebut, itu sebagai geometric. Grammar geometric, geometric. Nah, kalau AS ini, wait. AS ini mapping. Jadi dalam dalam satu baris apa namanya dalam satu baris ini teman-teman udah bisa tahu tiga grammar yaitu data, geometrik sama mapping. Yang mana data ini fungsinya untuk ngasih tahu loh R ini data yang mau kita pakai. Kemudian mapping itu ngasih tahu R mana aja yang harus di map yaitu display-nya. Display itu tadi apa ya? Saya lupa. Display itu tadi dis oh, display itu tadi ukuran engine-nya kalau saya nggak salah tebak gitu ya karena di sini juga keterangannya minim dan saya juga bukan penggemar otomotif banget jadi tidak familiar dengan bahasanya. Saya tulis ulang di sini geometri di teman-teman udah praktek nih sekalian praktek grammar-grammar yang ada di ggplot. Di sini mapping. Nah, di sini display sama Y-nya tuh HWY. HWY itu tadi uh, highway miles per gallon. Jadi kayak butuh berapa bahan bakar gitu ya per milesnya. Nah, di sini kita bisa pakai dua cara. Yang pertama itu yang atas, jadi kita nyebutin data, kemudian kita plus. Plus ini berarti kita mau nambah layer yang isinya adalah geometrik dan mappingnya. Jadi data, plus, tambah layer, geometrik, dan mapping. Tapi bisa aja juga teman-teman pakai cara yaitu uh, apa namanya datanya digabung dengan mappingnya, kemudian baru geometriknya belakang. Jadi urutannya nggak penting, yang penting adalah teman-teman udah pakai semua untuk saat ini ya, untuk saat ini urutannya nggak penting, tapi nanti kalau udah cukup kompleks nanti mungkin urutannya bisa jadi penting. Tapi untuk saat ini urutannya nggak penting karena yang penting teman-teman udah memasukkan ketiga uh, apa ini namanya tadi grammar, yaitu data, geometrik, dan mapping. Kita praktekkan di sini. Notatnya saya ulangi dulu. Ini berarti ggplot. Sekali lagi ini ggplot, data, kemudian kita mau pakai grammar geompoint sama aestheticnya buat mapping. Nah, nanti seperti ini jadinya. Masih agak apa namanya flat ya karena kita masih basic jadi nggak apa-apa buat belajar dulu. Kemudian uh, kemudian Oke. Kemudian kita bisa pakai yang tadi sintak kedua, yang mana kita data dulu, mapping, baru kita masukin grammar baru kita masukin grammar geometriknya. Ini juga bisa persis sama. Nah, tapi biasanya saya lebih suka pakai yang pertama, jadi saya pakai data, kemudian geometriknya, baru saya kasih mapping. Tapi sebenarnya
sesuai kebutuhan sih, tapi untuk saat ini saya lebih sering pakai Sintak yang pertama ini. Seperti itu, buat plotting biasa. Nah, di sini nanti, stata, di sini R akan plotting sesuai datanya ya, maksudnya adalah display 2, misal displaynya itu 2 galon per mile, itu HWY-nya, oh ternyata HWY-nya ada yang 25, ada yang 30, ada yang 35, 40, dan semacamnya. Jadi ya plotting biasalah ya. Sangat straightforward ini, jadi nggak perlu kita permasalahkan. Gitu. Dan di sini keep in mind, teman-teman, bahwa teman-teman harus pakai tanda plus ya, jangan lupa untuk nambahin tiap uh, layer dalam ggplot. Jadi misal tadi layer pertama kan kita data, layer kedua geometrik sama mappingnya, atau layer pertama data dan mappingnya, layer keduanya geometrik. Jadi seperti itu. Jangan lupa pakai plus. Kayak apa nanti ini teman-teman cukup terbiasa, nanti hasilnya jadi seperti ini. Oke, kita lanjutin. Terus kita karena tadi cukup flat, cukup sederhana. Sebenarnya aesthetic sesuai namanya, aesthetic itu tidak serta-merta hanya buat X sama Y, seperti yang tadi kita lakukan. Aesthetic ini bisa ngasih warna kelas, bisa ngasih warna, bisa ngasih bentuk, sama bisa ngasih ukuran. Ini sama ya, ini sama seperti yang tadi udah kita lakukan di plotting basic, plotting yang basic. Nah, sekarang kita mau kasih kayak supaya beda gitu, supaya beda, supaya beda, supaya ada interpretasi lebih dalam lagi. Nah, di sini pertama kita color class. Ini maksudnya di sini, ini adalah color. Lagi itu. Nah, oke. Di sini color dan class. Colornya itu disesuaikan dengan kelas. Nah, tadi kan kelasnya itu kan tadi kita udah belajar jenis-jenis page. Jenis-jenis dari apa namanya, otomotifnya, kendaraannya. Ada yang two seater atau tempat duduknya cuma 2, kemudian ada yang compact, ada yang mid size, ada yang minivan. Sebentar, kursinya. Ada yang 2 tempat duduk doang, kemudian ada yang compact, ada yang mid size, ada yang minivan, pick up, subcompact, ada yang SUV. Nah, kemudian di sini kita pengen ngasih warna di setiap kelasnya. Jadi kita lihat, oh ternyata kelas yang subcompact itu, ternyata paling rendah loh ininya, displaynya. Display itu tadi apa ya? Saya lupa terus. Engine displacement-nya itu paling rendah loh di sini. Di tingkat 1. Nah, kemudian di sisi lain yang paling tinggi itu ada di kelas two-seater display-nya, yaitu di level 7. Nah, tapi di sisi lain HWY-nya atau highway per gallon-nya itu paling tinggi ternyata ada di subcompact juga, senilai 40, yang mana display-nya itu nilainya kurang lebih 2. Nah, jadi di sini ada manfaat lagi, ada manfaat tambahan karena kita bisa memberikan warna sesuai dengan kelas apanya namanya, kelas jenis dari otomotifnya. Nah, di sini kita juga bisa
Itu, tadi masih dalam fungsi mapping ya, masih dalam fungsi aesthetic. Jadi cuma kita tinggal tambahkan koma saja di sini. Shape juga bisa, karena tadi bentuknya color, kok bentuknya sih, pembedanya itu color, sekarang pembedanya itu size. Kok size sih, shape shape. Nah, di sini pembedanya ada 4, pembedanya itu 3, yang mana itu adalah, DRV itu tadi, jenis jenis rodanya. Apakah front wheel, roda depan, roda samping, ataukah keempat roda. Nah, di sini, oh ternyata subcompact tadi yang paling atas itu ternyata umumnya itu front wheel. Nih, front wheel, front wheel, front wheel. Nah, kemudian kalau tadi apa ya ini? SUV? Saya lupa. Nah, ya intinya yang kotak ini ternyata samping, apa namanya, roda samping buat drive-nya. Jadi kayak gitu. Nah, kapan kita membagi klasifikasi berdasarkan warna, kapan kita membagi klasifikasi berdasarkan bentuk. Nah, karena bentuk ini jumlahnya minimal, ya Kak, bentuk kan ya cuma kotak, bulat, segitiga, mungkin nanti ada persegi panjang. Nah, ini kan sangat terbatas. Nah, kita bisa pakai bentuk kalau klasifikasinya itu sedikit. Seperti DRV ini kan klasifikasinya cuma 3, front wheel, rear wheel, sama four wheel. For, front, sama rear. Bacanya gimana ya? Rear apa rear? Ya, itulah ya. Sedangkan kalau color itu kan tadi ada SUV, ada minivan, ada two-seater, ada subcompact. Nah, itu karena banyak sekali, jadi kita harus pakai color. Jadi gitu. Intinya yang biasanya banyak kita pakai color, yang sedikit kita pakai shape. Nah, di sini size itu buat apa? Nah, size itu tentunya yang menunjukkan bahwa uh, ada pembeda ukuran. Kalau CYL tadi itu kalau nggak salah number of cylinder, jumlah roda. Nah, jumlah roda itu kan berarti ada 4, 5, 6. Saya ragu ada yang 5. Tentunya tadi cuma 4, 6, 8. Nah, jadi intinya kalau size itu pembedanya adalah ukur jumlah biasanya. Misal ada weight nggak ya tadi? Ada weight. Oh nggak ada ya? Nggak ada. MBK, kita lihat jumlah. Oh ya benar. Berarti ya udah nggak apa untuk saat ini kita pakai yang CYL atau jumlah silinder, jumlah rodanya. Nah ini kan pembedanya itu kan jelas ya, lebih besar, lebih kecil. Tentu saja yang punya mobil, yang punya roda 4 itu ukurannya, apa namanya, jumlah rodanya itu lebih sedikit daripada kendaraan yang punya roda 8. Nah, jadi size itu biasanya interpretasinya dipakai saat kelas atau saat uh, pembandingnya itu ukuran bisa diukur. Jadi misal tadi kalau diamond kita bisa memakai price, itu boleh. Coba kita pakai diamond dan kita size-nya itu price. Ya, meskipun ini nanti jadi banyak banget sih, tapi coba nggak apa-apa. Kita diamond, diamond. Yang akan terjadi, kemungkinan besar akan terlalu banyak. Oh, diamond ini kira-kira kita mau ini aja kali ya, cut-nya aja kali ya, atau karat. Oh, karat, cut, cut aja deh, cut sama color kali ya.
singkat, nama color. Ya ini saya ngasih contohnya ngawur aja sih. Yang penting teman-teman bisa lihat. Nah, ini sampelnya agak banyak, jadi agak lama. Tuh, price-nya kok jadi kayak gitu ya. Coba kita lihat price-nya itu. Ya karena tadi seperti yang sudah saya bilang, uh, sebenarnya price itu kan ukurannya sama kayak, maksudnya sama-sama bisa diukur seperti roda tadi ya. Roda 4 jumlahnya lebih sedikit dari roda 8. Beda tadi kalau sama SUV, itu kan kalau dibandingin sama minivan itu nggak bisa kita bandingin. Maksudnya ya cuma beda jenis, tapi besar mana itu masih debatable. Kalau di sini price itu kan 5.000 pasti lebih besar dari 10.000, 10.000 pasti lebih kecil dari 15.000 kan kayak gitu ya. Jadi ukuran yang bisa diukur seperti itu pakai size. Tapi karena di sini teman-teman lihat ini kan price-nya ada banyak banget, range-nya dari 300 sampai 2.000, maka dari itu uh, nggak bisa mengklasifikasi sebanyak itu. Coba kita klasifikasinya berdasarkan XY-nya. Apakah bisa? X, berdasarkan X. Kemungkinan juga agak sulit sih, karena variasinya ada banyak sekali, jadi cukup sulit. Atau di sini kita X-nya itu price saja. Y-nya yang price. Y-nya yang price, terus ini size-nya itu yang X. Nah, ini lebih kacau lagi karena saking banyaknya variasinya. Jadi yang jelas adalah sekarang teman-teman tahu bagaimana bedain antara spesifikasi berdasarkan color, shape, sama size. Color sama shape itu fungsinya sama. Kalau pembandingnya itu ya nggak bisa diurutkan gitu. Misal SUV sama minivan, teman-teman uh, minivan duluan baru SUV, SUV duluan baru minivan, nggak pengaruh. Sedangkan kalau ini, kalau size itu ada pengaruhnya. Jadi misal 4, 6, 8. Kayak tadi roda, ataupun misal di sini harga. Cuma karena harganya variasinya banyak banget, jadi gambarnya nggak terlalu bisa menggambarkan grafik yang baik gitu. Oke, jadi nanti kita balik lagi ke PPT-nya, jadi nanti bentuknya jadi seperti ini. Plottingnya. Ini tadi color, yang ini paling kiri ini color, yang tengah itu adalah shape, yang terakhir ini size. Seperti itu. Nah, sekarang kita mau plotting yang namanya histogram. Kalau tadi kita scatter plot biasa, scatter plot itu harus kita tentukan X sama Y-nya. Sedangkan kalau histogram itu enggak, karena histogram itu kan kita cuma nentuin ininya, kita cuma nentuin X-nya, yang mana Y-nya itu nanti pasti frekuensi. Entah itu bisa dalam percentage, entah itu bisa dalam level, dan semacamnya. Oke, kita tinggalkan aja histogramnya. Kita pakai HWY, atau yang lain ya, pesen nih HWY. CTY deh. Ya, sama sih logikanya. Nah, di sini CTY di X-nya, plus Y-nya itu pasti frekuensi. Di sini frekuensinya dalam bentuk, bukan percentage, tapi dalam bentuk frekuensi N. Jadi misal 5 sampel, dan seterusnya. Nah, di sini bins-nya itu 30, artinya adalah kotak-kotaknya itu range-nya 30. Kita mau pakai bin width yang lebih kecil lagi, yaitu 2. Nah, kita lihat bedanya.
jadi lebih apa? Lebih nyatu gitu ya. Jadi kita lihat perbedaannya di sini. Sorry, pakai CTY. Coba aku ganti. Ya, nah, lihatlah di setiap ininya, misal 10, cek kalau pakai. Nah, CTY-nya saat CTY 10 itu jumlahnya 25. Saat misal di sini 12 atau 13 itu jumlahnya sekian. Nah, kita lihat kalau bandwidth-nya kecil, maka jaraknya itu juga semakin kecil, jarak antar box plot-nya, jarak antar histogram, maaf, maksudnya histogram. Tetapi kalau bandwidth-nya besar, kayak tadi, nih, maka jarak akan ada banyak jarak gitu karena range-nya cukup besar. Jadi kayak 30, 30, 30 gitu. Nah, ini nanti cuma pengetahuan sih, ini sesuai kebutuhan teman-teman aja. Nanti biasanya histogram ini penting untuk menunjukkan persebaran data. Kalau uh, kalau teman-teman familiar sama R, ini juga kok R sih, Stata, ini juga komen yang pakai di Stata juga untuk nunjukin histogram. Seperti itu. Nah, tadi kita udah punya histogram, terus kita udah punya scatter plot. Sekarang kita mau, sebelum masuk ke box plot, saya mau memberikan, apa ya ibaratnya, nah, kita mau memberikan contoh saat geom itu lebih dari satu. Tadi kan saya ngasih contohnya kalau scatter plot itu geomnya satu. Geom point, terus kita geom point, terus kita uh, di basic itu geom point, terus kita masukin aesthetic-nya. Nah, di sini kita juga bisa memakai dua layer geom. Nah, layer pertama itu kita bisa pakai geom point, dan layer kedua itu geom smooth. Geom smooth itu ya, apa sih geom smooth itu yang gini loh, uh, kalau point itu kan kayak gini ya. Nah, kalau smooth itu yang kayak gini. Aduh, lah. Smooth tuh yang kayak gini. Nah, yang garis, nah, grafik garis, kok mau ngomong garis sulit sekali. Nah, di situ teman-teman ingat, setiap mau masukin layer itu harus dikasih plus. Jadi di sini kita layer pertama itu ada apa teman-teman? Ada data dan aesthetic-nya seperti biasa, atau aesthetic-nya bisa digabungin geom point-nya, itu sudah bisa. Tapi untuk sekarang saya masukin aesthetic-nya itu di bareng datanya. Kemudian saya kasih plus karena saya mau tambah mapping-nya. Mapping-nya itu di geom point sama di tambah layer lagi di geom smooth. Jadi geom smooth-nya itu cuma di standar error-nya. SE. False. Nggak pakai standar error maksud saya. Oke, kita kapan? Nah, maka kita punya dua layer sekarang. Yang pertama adalah kita bisa mendisplay bisa mendisplay ini. Tebel banget sih. Pertama kita bisa mendisplay ininya. Apa sih scatter plotnya? Sama kita bisa mendisplay garisnya. Jadi lihat nih teman-teman. Jadi dia kayak ngambil garis rata-ratanya gitu buat buat apa sih buat apa namanya ini
plotting data. Nah, sekarang tadi contoh yang saya kasih itu adalah saat saya memberikan aesthetic untuk data, untuk data ininya, untuk aesthetic-nya saya kasih di layer yang sama dengan data. Nah, bagaimana kalau saya kasih aesthetic color class-nya ini di geopoint, di layer yang berbeda. Nah, ini bisa implikasinya juga bisa beda. Tadi saya kasihnya, saya ulangi lagi, tadi saya kasihnya itu di layer yang sama dengan data, sekarang saya kasihnya di layer yang sama dengan mapping. Nih, di sebelumnya saya kasih, di sebelumnya pun sebenarnya saya kasihnya tuh di mappingnya sih, ngasih klasifikasi kelasnya itu di mappingnya. Coba kalau misal saya kasih di, kalau kasus ini ya, kasus ini kita kasih di sini, estetik, sama. Kalau di sini sama aja. Ini saya buktikan kalau ini sama saja, sama saja. Oke, great. Kita run supaya ini sama persis, nggak ada perubahan. Oh, saya kurang tanda ini. Ya, sama persis. Sama persis ya teman-teman ya. Nah, tapi kalau di kasus ini, yang mana kita pakai lebih dari 2 layer geom, apakah hasilnya akan sama? Hasilnya ternyata tadi saya kasih yang di uh, mappingnya, estetiknya, klasifikasi dari grupnya itu di layer yang sama dengan data. Hasilnya seperti ini. Tapi kalau di klasifikasi kelasnya, klasifikasi grupnya itu di layer yang sama dengan geom point, di geomnya, di mappingnya, bagaimana hasilnya? Seperti ini. Nah, jadi teman-teman harus hati-hati kalau tadi itu artinya yang tadi ini, kalau yang ini, itu artinya adalah bahwa oh ternyata geom point dan geom smooth-nya itu tujuannya adalah untuk menunjukkan variasi data. Makanya dibedain warna sama uh, dibedain warna, tetapi tampilannya itu entah itu garis atau titik-titiknya itu sebenarnya mewakili data yang sama. Tapi kalau di sini, nah ini dia mewakili hanya apa ya baratnya, cuma semua datanya aja di rata-rata kayak gitu. Jadi tergantung kebutuhan teman-teman gitu. Saat estetik dimasukin ke dalam data, maka R akan membaca semua layernya itu akan menggunakan aesthetic yang sama. Artinya adalah geom point akan memakai aesthetic ini, geom point-nya itu akan memakai aesthetic ini. Oh, saya ngomongnya ina ini, saya pakai ini aja. Uh, jadi misal saya ini di kasus pertama saya pakai aesthetic-nya, aesthetic color sama dengan class-nya itu di layer yang sama dengan data. Berarti nanti geom point dan geom smooth-nya akan mengikuti aesthetic tersebut. Twing, twing, karena layernya kan layer yang ada di data ya. Layer yang ada di data kan layer yang terdepan. Nah, sedangkan ini
Sedangkan ini aesthetic-nya kan hanya di layer yang sama dengan layer geom point, maka dari itu geom smooth-nya tidak akan mempraktekkan itu. Basically kayak gitu sih. Jadi sekarang teman-teman bisa belajar kalau misal layer yang ingin teman-teman masukkan semua, misal teman-teman punya geom point, geom jitter, geom smooth, geom, banyak layer geom. Kalau teman-teman mau mendisplay aesthetic yang sama untuk semua geom, maka aestheticnya dimasukin ke layer yang sama dengan layer yang di data, bukan layer yang di mapping. Agak belibet ya, tapi semoga kalau teman-teman, semoga teman-teman bisa paham. Nah, di sini saya juga mau coba nih ggplot, MPG, kemudian saya masukin ininya aesthetic buat display X dan Y-nya itu di geom point. Nah, estetiknya itu di geom point-nya aja. Maka, kira-kira apa yang terjadi di geom smooth-nya? Ya, kita coba aja. Nggak bisa, kenapa? Karena geom smooth-nya tidak punya X dan Y yang bisa di eksekusi. Jadi, mapping-nya fail. Coba kalau saya kasih mapping-nya lagi di sini, kita kasih mapping lagi aesthetic, yang mana itu display juga sama HWY. Karena SI-nya false. Maka, oh ya kurang satu. Ya. Oke, great. Baru bisa. Seperti itu. Tapi ini SE-nya false lah harusnya. Oh, SE false ini di luar aesthetic harusnya. Ace. Nah, atau kasih koma. Nah, persis seperti tadi. Jadi, intinya adalah sekarang teman-teman bisa belajar kalau misal teman-teman memberikan aesthetic atau memberikan mappingnya itu di layer yang sama, memberikan aesthetic di layer yang sama dengan data, maka layer-layer geom berikutnya, geometrik berikutnya akan mengikuti aesthetic tersebut. Tetapi kalau misal teman-teman ngasih aestheticnya itu hanya di mappingnya, hanya di geometriknya aja, salah satu geometrik, maka geometrik yang lainnya itu tidak akan mengikuti. Jadi keep in mind ya, kalau teman-teman sudah mulai pakai layer geometrik lebih dari satu, maka akan lebih kompleks lagi. Kayak gitu. Nah, sekarang kita akan balik tuh jenis-jenis geom yang lain. Ada jitter, box plot, ada violin. Kita sekarang mulai pakainya satu aja, karena tadi dua cukup belibet banget ya. Jadi, teman-teman membiasakan diri aja dengan yang satu dulu. Oke, sekarang saya sih. Udah satu sudah. Ya, waktu apa? Nah, di sini kita ada geom jitter namanya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk scatter plot juga. Perbedaannya adalah kalau jitter itu dia kayak ada sub grupnya sendiri, kayak 4 itu dimasukin dalam satu grup di sini. Ya, dan seterusnya kayak gitu. Intinya geom jitter itu mirip kayak geom point. Cuma perbedaannya coba kita lihat. Saya sendiri sebenarnya jarang pakai jitter sih, karena saya bingung itu
implikasi kehidupan nyatanya itu buat apa? Oh, si on point kok jemplok. Nah, kelihatan ya teman-teman ya, kalau jump point itu tadi dia scatternya itu di eh, salah satu doang. Jadi kalau tadi kalau si kalau si point ini dia ya pun kalau point ini dia kayak point satu-satu gitu loh. Di 4 levelnya ya intinya eh, karena karena 4 DRV tadi kan jenis rodanya ya. Apakah for wheel ataukah front wheel ataukah rear wheel. Nah, karena skater itu sangat taat, jadi dia uh, benar-benar skaternya itu cuma di kategori ini aja. Ini, sama ini. Nah, kalau cheater itu dia kayak batas toleransinya itu lebih luas. Jadi kayak ada satu grup sendiri, di sini juga ada satu grup sendiri. Kita lihat langsung aja bedanya di cheater. Nah, jika ada satu grup sendiri, satu grup sendiri, satu grup sendiri. Yang mana kalau tadi kan point, point tadi itu kan setiap ada sampel, misalnya ini 25, 25. Jelek banget. Ah, 25. Nah, wait. Nah, kalau poin tadi, eh, ingat kalau poin tadi itu kan cuma satu di sini ya. Artinya adalah semua sampel yang punya nilai 25 HWY dan nilai DRV-nya 4 dijadiin satu plot. Jadi kayak cuma satu titik doang gitu. Satu titik doang. Nah, kalau jitter itu enggak. Jadi disebar di dalam sebuah satu kotak gitu, satu grup. Jadi jitter lebih enak sih, kalau lebih enak dilihatnya kalau kalau uh, skala X-nya itu atau yang horizontal itu merupakan skala apa namanya kategori kelas. Nah, karena DRV kan kategori kelas ya. Kalau misal kategorinya kategori yang kayak CTY tadi, yang mana itu bukan kategori kelas, tapi kategori jumlah ukuran, maka jitter akan lebih tidak menyenangkan. Jitter nanti kayak gini, sedangkan kalau kita pakai poin, nah nanti kayak gini. Nah, jadi jitter itu tingkat toleransinya itu cukup tinggi sehingga dia nyebar-nyebarnya tuh kayak bukan sesuka hati ya, tapi ada di range yang tertentu. Kalau tadi kan kayak lebih rame gitu ya kelihatannya. Kalau yang jitter, kalau yang poin cuma kayak gini doang. Nah, jitternya lebih rame. Gitu. Biasanya biasanya untuk apa namanya untuk menunjukkan data acak yang scatter plot yang benar-benar mewakili scatter plot biasanya pakai jitter sih memang. Kalau poin itu disimplifikasi supaya teratur aja datanya. Gitu. Kalau box plot langsung aja kita ke box plot. Nah, box plot itu seperti candle yang tadi saya tunjukkan, yang mana ini adalah uh, sebaran datanya, kemudian ada rata-ratanya itu ya garisnya ini tadi. Ada violin juga. Violin ini cukup absurd, tapi yang jelas ada manfaatnya juga, yang mana manfaatnya itu nunjukin, kalau misal kita bagi di sini, nunjukin range-nya. Ini loh, range-nya segini, range-nya segini, jumlah jumlah datanya itu sekian, sekian, dari sini sampai sini, dan seterusnya. Nah, terserah ini
intinya teman-teman, tahu jenis-jenis geom dan, eee, interpretasinya. Biasanya jarang sih dipakai, tapi, jarang pun tetap pernah, jadi suatu saat mungkin nanti teman-teman butuh violin atau box plot itu bisa dipakai. Jadi intinya teman-teman sudah pahami bahwa, manfaatnya itu sendiri-sendiri. Di sini tadi udah ada keterangannya ya, geom violin itu compact representation of the density. Jadi kalau tadi bentuknya kayak biola itu, ini, terus ini. Nah ini tuh sebenarnya ini density-nya. Density itu kan berarti kayak berapa jumlah sampelnya gitu ya, tapi dalam bentuk percentage. Kalau box plot, summarize the shape of the distribution with a handful of summary statistic. Jadi misal tadi di sini, terus ada garis di tengahnya itu rata-ratanya, dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan box plot kalau mau nunjukin distribusi dan summary-nya. Kayak gini nanti output-nya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Untuk sebelum masuk ke sini, aku mau nunjukin buat tadi tuh kita udah belajar apa aja sih? Bentar, saya lupa sendiri. Kita kan mau emphasize di sini sama sini. Kita udah belajar data, mapping geometric object, berarti kurang ini sama ini sama ini. Oke, jadi 3 ini nanti kita cover setelah kita toilet break sejenak. Mungkin toilet break-nya 5 menit aja. Jadi kita akan balik pukul 10.58 untuk fokus ke 3 hal ini. Oke, kalau gitu teman-teman dipersilakan untuk istirahat sejenak 5 menit. Nanti kita 10.58 kembali lagi. Oke, jadi kita kembali lagi untuk melanjutkan tutorial hari ini. Kita akan melanjutkan 3 poin terakhir, yaitu tentang statistical transformation sama position adjustment. Sama kita juga akan bahas terkait fasad, kemudian nanti kita akan latihan bareng. Dan penutupnya PR tentu saja. Nah, sekarang kita lanjutkan ke tadi udah. Wait. Kok tadi sampai mana ya? Statistikal ya, oke. Tadi udah sampai sini. Ini masuk langsung position adjustment, tapi kita maunya belajar tentang statistikal dulu. Nah, jadi statistikal seperti yang sudah tadi saya sampaikan, itu mirip box plot tadi. Box plot itu kan tadi teman-teman berhasil ngeplot, tapi juga nunjukin ada karakteristik statistikalnya kayak min, rata-rata, median, dan semacamnya. Nah, jadi di sini kita akan belajar bentuk-bentuk lainnya itu seperti apa. Jadi misal kita punya uh, kayak gini dulu aja, kayak gini. Jadi kita plotting masih data otomobil tadi, kita plotting KS-nya itu trans sama CTY. Trans itu apa? Trans itu tipe of transmission-nya. Kemudian kita plotting berdasarkan CTY-nya tadi. Jadi kebutuhan bahan bakar saat perjalanan di kota CTY. Nah, udah ternyata yang tipe transmisinya itu auto, bedanya auto AV sama, ya intinya ini beberapa jenis auto sama ini beberapa jenis manual. Nah ini bedanya kayak gini. Nah kita pengen kasih summary statistik yaitu berupa rata-rata. Yang mana summary statistiknya itu ditunjukkan oleh lagi-lagi ditunjukkan oleh poin aja. Nanti teman-teman bisa ubah sendiri sih warnanya merah karena kalau kita warnanya sama-sama hitam kan kita nggak bisa bedain ya, jadi kita bedain warnanya. Nah di sini teman-teman ingat
Teman-teman ingat ya tadi kalau kita menambah kalau kita menambah rating, layer, kita harus pakai plus. Nah, layer untuk statistik transformation itu namanya stat. Ini kita pengennya summary aja yang simple dan yang rata-rata. Nah, ini nanti uh, akan menerapkan estetik yang sama geom point. Ini kan karena ini estetiknya itu ingat estetiknya itu di layer yang sama dengan data, maka ini akan diterapkan di geom point maupun di statistik summary-nya. Oke, jadi kita akan run. Nih, ada dok-doknya gitu. Ada dok-dok di setiap karakteristiknya. Sebenarnya cuma kayak gitu sih. Nanti teman-teman bisa coba geom point yang lain, misal box, terus ukurannya berapa, boleh dicoba sendiri. Kok saya ini pakai 2 kali ya? Oke, ini hapus saja. Nah, jadi intinya statistik transformation itu fungsinya untuk itu, nambahin informasi terkait statistiknya. Coba kita median gitu ya, median juga bisa. Nah, nggak akan jauh berbeda sih median sama min. Kan umumnya kalau ya ini pelajaran statistika ya, umumnya kalau datanya itu acak, maka median itu sama dengan min-nya. Kalau datanya itu berat sebelah ke kiri, kemungkinan berat sebelah, either itu ke kiri atau ke kanan, mediannya itu pasti sedikit berbeda dengan min-nya, entah itu lebih besar atau lebih kecil. Jadi pasti kalau median ini nggak terlalu banyak. Atau maksimum itu apa ya? Max atau saya lupa sendiri. Nah, ini bisa apa? Min juga bisa. Ya, you name it, sesuai kebutuhan teman-teman. Ini tapi cara yang paling sederhana. Oke, sekarang kita masuk ke position adjustment. Nah, position adjustment itu fungsinya itu sesuai namanya. Kita pengen apa ya? Kita pengen memposisikan ini tadi kata kuncinya. Jadi, misal teman-teman kayak gini, dan anotasinya di Webex itu cukup sulit, beda dengan Zoom. Kalau Zoom itu nulisnya bisa sat-sat gitu. Kalau di Webex itu agak tarik-tarik gitu. Nah, kayak gini. Nah, nah misalnya grafik barnya, kalau kita melakukan position adjustment, kita bisa aja ini grafik ini di breakdown jadi 2 kelompok misal. Tadi yang udah saya contohin di depan. Dan seterusnya kayak ini. Nah, itu namanya stack. Nah, kalau Dodge itu nanti bentuknya kayak gini. Wait, wait. Nah, ya, bentuknya kayak gini. Misal segini, merah, segini, merah. Terus birunya misal segini. Ditaruh di sebelahnya, taruh di sebelahnya, dan seterusnya. Kayak gitu. Jadi itu position adjustment. Kita pengen mempraktekkan itu di sini. Di box plot. Jadi misal pastikan teman-teman buat apa namanya buat install dulu package-nya, install package namanya dplyr ini karena apa namanya kita pengen counting
Jadi kita pengen ambil summary statistik dari count, terus kita masukin ke ggplot-nya. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kita akan count. Oh, jangan di-count dulu deh. Ini dulu. Tes. Oke. Nah, kita lihat bahwa sekarang bar-nya udah ke stack. Yang mana stacking-nya itu berdasarkan kelasnya. Apakah itu compact, apakah mid size, dan seterusnya. Di sini CYL itu apa ya? Saya lupa. CYL, number of cylinder. Number of cylinder-nya 4 kan di breakdown ya, sebenarnya ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6, ada yang 8. Tuh CYL, Y-nya itu jumlahnya. Kemudian fill-nya buat stacked-nya ini itu apa namanya? Berdasarkan kelasnya. Jadi perbedaan dengan yang tidak kita adjust itu ada di fill. Nah, ini tentu saja kita jadi telah tentu saja ini kita saya pikir fill class-nya ini mau dimasukin ke layer yang sama dengan mapping nggak masalah, karena CC title ini kan cuma nambahin title doang ya. Oh ya, ini pengetahuan, ini informasi baru juga buat teman-teman. Tinggal ditambah CC title aja supaya kasih nama judul dari grafiknya. Jadi misal kalau mau plotting yang lain, jadi di sini count ini fungsinya untuk menghitung numbernya. Tadi saya salah kok, saya ngomongnya summary statistik. Count ini untuk menghitung, jadi datanya tuh di MPC, kita menghitung data di kelas sama CYL, supaya nanti bisa di stack di sini. Kemudian fill-nya, coba kalau fill-nya ini saya masukin ke aesthetic yang ada di sini. Aesthetic yang ada di sini. Oke. Aesthetic yang ada di sini. Aesthetic. Oh, kurang satu berarti. Iya nggak sih? Iya. Oh, sisi plot mappingnya estetik JLM kurang satu ya. Kita itu ini. Oh, hilangnya di sini tadi, sorry. Di sini ya. Nah, hasilnya sama aja. Jadi, apa namanya, kalau kita pindah aesthetiknya itu di mapping geometriknya, maupun kita kasih aesthetiknya itu di mapping datanya, itu sama aja. Karena di sini J-title itu kan nggak ada hubungannya dengan mapping feel-nya kan nggak ada, karena J-title itu cuma buat uh, ngasih judul. Oh iya, di sini kenapa kok nggak pakai
nggak pakai data seperti yang tadi kita sebutkan, karena kita udah pakai data yang ini, count. Count ini tujuannya untuk ngitung data. Nah, terus datanya itu dengan dengan apa sih ini namanya? Simbol persen lebih besar persen. Nah, persen lebih besar besar persen ini artinya adalah bahwa fungsi dari mappingnya itu datanya itu pakai yang ini. Kurang lebih kayak gitu. Jembatan keledainya seperti itu. Terus misal ini apa ini? Oh, beda lagi. Nah, itu untuk position adjustment. Nanti jadi kayak gini, stack gitu. Nah, terus uh, ini tadi udah kita bahas sih sebenarnya di depan, yang mana aesthetic itu ya ini udah kita bahas di depan. Jadi uh, keep in mind bahwa sebenarnya ggplot yang dari tadi kita lakukan itu kayak ggplot MPJ ini data sama dengan MPJ ini data sama dengannya bisa kita hilangin aja, mappingnya ini juga bisa kita hilangin aja. Jadi intinya di sini kita lihat ggplot data, kemudian aesthetic-nya di layer yang sama dengan data, kemudian ini geom point. Geom point-nya itu dikosongkan saja karena aesthetic-nya udah kita masukin di data, di layer yang sama dengan data. Tetapi kalau misal teman-teman mau kasih aesthetic juga di geom point juga it's okay. Kita masukin di sini. Jadi kebanyakan hari ini. Kayak gini, it's totally fine. Terus terus dikasih CC title. Iya, ini cuma nambahin aja sih. Kurang lebih kayak gitu. Oke, gitu. Terus apa yang belum kita oh iya, sama satu lagi buat position. Jadi misal position sama theme sekalian deh di sini theme. Position sama theme. Position dan sekalian sama theme di sini. Oke. Ya, 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 ya. Oke. Position masih masih sama tentang position. Jadi misal kita punya kita assign yang namanya DP plot, D plot, diamond plot. Itu isinya adalah ggplot, data diamond, kemudian aesthetic-nya itu X-nya clarity, dan Y-nya itu aesthetic-nya clarity aja. Coba kita lihat di sini. Apakah kira-kira menurut teman-teman apakah ini bisa dieksekusi? Coba kita lihat. Aesthetic-nya X-nya clarity, Y-nya dikosongin. Kemudian fill-nya tadi, kayak stack-stack-nya, itu cut. Terus kita kasih theme. Nah ini sebenarnya tadi kalau teman-teman notice di sini kan kita juga mau membahas tentang tema ya, theme. Tapi ya theme itu cuma masalah aesthetic sih. Jadi ini cuma kasih contoh aja. Kan berapa sih? Oke, kasih contoh aja. Misal di sini DP plot. Terus kita lihat nih DP plot apakah bisa. Nah, nggak bisa ya, karena R-nya bingung. Ini dia nyebut X, tapi nggak nyebut Y-nya. Y-nya itu apa? Nah, kita sebut sekarang Y-nya itu kita masukkan geombar. Jadi kalau teman-teman ingat tadi uh, kalau box plot itu kan bukan box plot ya, tadi ya histogram. Histogram kan X-nya ada, Y-nya nggak ada. Nah, ini basically kita ingin mempraktekkan hal yang sama, maka dari itu kita tidak
menggunakan Y. Di sini tidak kita gunakan Y, tetapi setelah kita, apa namanya, kita tambahkan satu layer lagi, maka kita bisa lihat bahwa, oh ternyata, bisa loh tereksekusi ininya, positionnya juga udah benar, karena tadi pertama yang kita lakukan adalah pertama tadi kita udah nge-state estetiknya, tapi tanpa Y. Jadi saat kita cuma DP plot doang, R-nya bingung. Nah, tapi setelah kita masukkan yang baru, geombar, paham, oh ternyata ada fill, sama ada geombar, yang mana mappingnya itu udah benar, oh berarti kita mapping X-nya saja, Y-nya itu otomatis sama si R itu dimasukkan sebagai count atau penghitungan gitu. Sebenarnya bisa langsung sih, ini cuma sok-sokan aja. Jadi coba saya langsung gitu ya, nggak usah pakai di-assign ke DP plot. DC plot, diamond, AS-nya clarity, tanpa kita kasih Y, kemudian kita langsung pakai temp, kita nih, bingung karena uh, kita belum dapat mappingnya. Kita tambah aja geombar. Geombar, maka R akan tahu bahwa oh ternyata Y-nya itu hitung-hitungan, count, number of sample. Gitu. Nah, di sini nanti kita bisa tambah uh, geombarnya itu, positionnya itu bisa dodge, maupun fill. Kalau fill ya nggak ada bedanya sih. Ini atau fill. Persis ya tadi yang udah kita praktekin. Nah, fill, oh beda. Ternyata fill ini penuh gitu. Dan count-nya itu berdasarkan percentage. Ini berarti kita tahu ini percentage. Oh, kok 3 sih? Kita tahu ini percentage. Terus ini adalah kayak sendiri-sendiri di breakdown gitu. Breakdown. Ini sendiri. Itu persis ya sama tadi yang kita lakukan dengan count ini. Count itu untuk, jadi kita bilang count itu untuk menghitung jumlah kelas dan jumlah silinder. Terus kita masukin kelas dan silinder ini sebagai X, sebagai N-nya di sini, yaitu count-nya tadi. Tapi ini ribet. Sebenarnya nggak perlu kita pakai kayak gini pun, si ininya juga udah paham sih, si R-nya. Itu. Oke, kurang lebih kayak gitu aja. Oh iya, kita masih punya satu lagi, facet. Sama ya 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 tema tadi ya, tema tinggal masukin aja apa gitu. Kita masukin facet, enggak deh, ini dulu deh, diamond plot. Saya pengen diamond plot sekali lagi. Smooth, nah, ini kita pengen belajar bahwa di R itu kita juga bisa masukin X sama legend. Ini kalau ini ggplot seperti yang tadi, ini datanya, ini mappingnya, aesthetic, X-nya pakai karat, Y-nya pakai price, kok color-nya itu berdasarkan cut, ya ini klasifikasi kelasnya, yaitu dengan color, klasifikasi kelas, aku tulisnya KK, klasifikasi kelasnya berdasarkan warna yang ada di cut, kemudian kita pengen pakai geom point, yang mana geom point itu ketebalannya 2, dan menunjukkan legend. Geom smooth kita cuma pengen nunjukin ininya aja, grafik garisnya. Nah,
Cara untuk menambahkan aksesnya ini, axis, itu dengan menggunakan X label dan Y label. Nah, X labelnya itu kita kasih in the weight of diamond, plus Y labelnya kita kasih in the price of diamond in dollar. Nah, CC title-nya sama kayak tadi. Kemudian tema, lagi-lagi, tema ini nentuin legend position-nya itu ada di mana. Apakah di bottom, di left, dan semacamnya itu. Oke, maka kita eksekusi bareng-bareng. Agak lama sih, nggak apa. Nah, kelihatan ya, si ininya kita breakdown satu persatu. Sisi plotnya itu diaman, aksesnya itu dari X karat, ini karat, sorry, ini karat, the weight of diamond. Memang karat the weight of diamond ya, coba. Kita lihat contekannya dulu. Ah ya, benar. Karat tuh the weight of diamond, terus price itu harga dalam dolar, tentu saja. Kemudian color-nya itu cut. Ingat bahwa di sini ternyata kita kasih color-nya itu di pair yang sama dengan data, maka dari itu geom smooth sama geom point-nya memiliki sifat yang sama dengan ini, yaitu klasifikasinya berdasarkan cut-nya. Sini, ini nanti cut-nya ini, dan semacamnya. Oke, kemudian alpanya itu 0,2, yaitu kayak ketebalan poin-poinnya. Occupation, apa sih bahasa Inggrisnya? Ya intinya kayak ketebalan. Kalau uh, satu gitu nanti jadi tebel banget warnanya gitu. Show, apakah show legend? Ya, benar. Kemudian geom smooth-nya itu garisnya tanpa standar error. Kemudian kita kasih X label yaitu ini, Y labelnya itu ini. Kemudian CC title dari grafiknya itu ini. Kemudian terakhir legend positionnya, tema itu untuk menentukan legend positionnya, bottom, left juga bisa, right aja deh, right juga bisa. Kita lihat, dia plot lama, kayak gini, di sini ya. Itu sih kira-kira buat pelajaran hari ini, color and fill. Oh iya, teman-teman juga bisa color and fill. Jadi misal teman-teman punya box plot, ini harusnya udah dari tadi sih, cuma aku kelupaan. Misal teman-teman punya kayak tadi, ggplot mpg, terus kemudian teman-teman punya geometriknya itu violin, teman-teman bisa kasih fill-nya, isinya itu dark blue, atau cuma color-nya aja. Color-nya itu kayak spidol, kok spidol sih? Batasnya itu loh, kalau fill kan isinya, kalau color itu batas-batasnya doang nih kayaknya. Red juga bisa. Ya ini cuma taman aja sih, karena umumnya ya teman-teman kan pakainya hitam ya, defaultnya hitam. Gitu untuk ini. Kemudian kita akan terakhir adalah facet. Jadi facet drop itu cara lain saat kita ingin menunjukkan categorical variable. Kalau tadi cara kita nunjukin categorical variable atau klasifikasi kelas, itu kan kita pakai estetik ya. Klasifikasi kelas kita pakai estetik. Kalau teman-teman ingat, kita pakai ini tadi, estetik, estetik, kemudian, tuh kok tebel banget ini. Ah, mana tadi?
Ya, maaf, maaf. Nah, kita tadi klasifikasi kelas itu pakai aesthetic, yang mana contohnya tadi di diaplot, itu kita pakai ini. Klasifikasi kelasnya kita kasih warna sesuai dengan cut. Kayak cut-cut gitu. Nah, sekarang kita pengen nyoba klasifikasi kelasnya itu pakai facet wrap. Nanti bedanya itu apa? Nanti bedanya kayak gini. Aku pakai contohnya yang diamond aja ya. Diamond, terus kita pakainya itu persis seperti yang tadi udah kita contohin, cuma lebih sederhana aja. Kayak gini. Sorry, sorry. Kayak gini, karat, price. Kemudian, aku masukinnya ke geom point aja deh. Plus geom point. Nah, estetiknya X karat, ya price. Kemudian kita pakai color cut. Persis seperti yang tadi kita lakukan di diaplot, cuma diaplot kan kita fancy banget gitu ya, banyak banyak begininya. Maksudnya banyak jenisnya gitu. Nah, sekarang kita pengen bikinnya tuh dengan facet wrap dengan cara kita pakai cut. Oke, kayaknya gini aja. Nanti saya nggak suka pakai ini, makanya ini aja. Oke, sip. Nah, kita pertama lihat yang ini dulu ya. Ini nah, maka pembedanya adalah dari warnanya. Oh, warna hitam kita tahu ini adalah fair. Warna apa ini? Ungu. Ungu ya. Warna ungu itu good. Warna hijau tua itu very good. Terus warna hijau muda itu premium. Warna kuning itu ideal. Nah, sekarang kalau kita pakai yang bawah ini, hasilnya seperti apa? Maka hasilnya akan sesuai dengan kelasnya masing-masing. Jadi fair disendiriin, good disendiriin, very good disendiriin, dan seterusnya. Sesuai kebutuhan teman-teman, nanti kira-kira teman-teman butuh yang mana. Kurang lebih kayak gitu sih. Buat facet wrap. Nah, udah, sebenarnya waktu kita udah habis, tapi saya mungkin mohon waktu teman-teman 10 menit aja buat latihan. Latihannya langsung aja aku praktekin gitu. Nggak usah. Nah, ya, saya edit tadi dikit supaya nggak makan banyak waktu. Wait. Wait, biasa. Oke. Nah, kita ada latihan. Latihannya bakal saya langsung praktekin aja, nggak apa-apa, karena tadi saya telat juga, terus sekarang jadi makan waktu teman-teman. Jadi di sini kita punya data namanya movie rating. Movie rating itu isinya apa aja, kita langsung buka aja, mending di R-nya. Kita import dataset, karena ini CSV, jadi read-nya bukan read Excel, tapi read CSV. Movie. Nah, ini tampilan datanya itu akan seperti ini. Jadi belum keluar. Ayo cepat. Nah, tampilan datanya akan seperti ini. Film, judulnya apa aja, kemudian genre-nya, kemudian rating di Rotten Tomato, kemudian audience ratingnya, kemudian budget produksi sama tahun rilisnya. Nah, kita akan import ke R-nya, kemudian kita akan kasih nama. Kita ganti nih, kan namanya agak belibet ya nih. Di sini film, genre, Rotten Tomatoes rating, kita ganti namanya itu call names. Call names, kita ganti namanya jadi film.
genre, critic rating, audience rating, dan seterusnya. Kita ganti nama supaya mempermudah aja. Oke, great. Sekarang kita jadi punya kayak gini movie-nya. Film, genre, critic rating itu dari Tomato, audience rating itu dari penontonnya langsung, budget million itu budgetnya, year itu tahunnya. Nah, di sini kita pengen tahu nih, eh pengen tahu plotting antara kritik dengan audience rating. Kritik, rating dengan audience rating. Kita pengen tahu perbedaannya. Nah, tetapi di sini kita cuma masukin aesthetic-nya. Datanya udah kita masukin, yaitu movies. Aesthetic-nya udah kita masukin, yaitu cara aesthetic mapping-nya, X-nya yang apa, Y-nya yang apa. Sekarang kita tinggal masukin apakah kita pengen bar, apakah kita pengen point, apakah kita pengen smooth. Dan di sini aku pengennya point. Jadi scatter plot aja. Seperti ini. Oh ya, berarti agak random gitu ya. Jadi misal kritik ratingnya 0, ada yang audience ratingnya itu dapat bagus depan 30, ada yang bahkan 60 atau 70 gitu. Dan seterusnya. Di sini kita pengen ngasih warna sekarang. Warna. Kita udah punya movie, layer datanya itu ada movie, kemudian ada aesthetic di layer yang sama, dengan data, yaitu X-nya tuh critic rating, Y-nya audience rating, saya ulangi lagi, kemudian kita pengen ngasih warna, klasifikasi kelas, color berdasarkan genre-nya. Oke, keluar nih sekarang genre-nya. Habis itu kita juga pengen nambahin size supaya tahu budget villain-nya. Sekarang. Nah, seperti ini. Kemudian kalau misal teman-teman ada satu lagi, teman-teman somehow pengen tahu uh, plotting add smooth plottingnya itu seperti apa, maka teman-teman bisa langsung nambahin Geom Smooth, dengan SE-nya, SE sama dengan true, misal. Nah, kita bisa lihat apa namanya Geom Smooth-nya itu berdasarkan masing-masing dari, ingat, teman-teman harus ingat sekali lagi bahwa uh, saya annotate ini supaya apal banget di pikiran kita bersama-sama. Bentar, saya hapus ini aja. Oke, kita pakai pencil tool. Nah, di sini karena kita memasukkan ini tadi, aesthetic-nya, aesthetic, aesthetic dari apa namanya? Bingung saya. Jadi aesthetic dari klasifikasi kelas yang uh, disesuaikan dengan genre dan budget of million-nya, maka karena layernya ini ada di layer data, maka Geom Point dan Geom Smooth-nya akan mempraktekkan hal yang sama. Maksudnya dua-duanya akan mempraktekkan hal yang sama. Nah, jadi kalau misal ini kan jadi nggak jelas ya. Jadi kalau misal teman-teman mau Geom Smooth-nya cuma kayak satu seret gitu doang buat keseluruhan, jadi berarti teman-teman harus memasukkan aesthetic-nya itu ke dalam Geom Point-nya saja. Wait, sorry. Ini tinggal tutup aja. Tutup, buka, terus tambah, di sini tambah. Geom Point, kita masukin aesthetic-nya di sini. Estetik, udah kelar sama Geom Smooth. Saya copy paste di sini aja. Dah, add smooth.
routing tapi dengan layer klasifikasi kelas di layer yang sama dengan layer data. Nah, ini smooth plotting tapi dengan layer klasifikasi kelas di layer yang berbeda dengan layer data, atau dengan kata lain di geom, di salah satu geom. Great. Nah, kita run, jadinya seperti ini nanti. Oh, error. Oh, error ya. Nah, great. Kayak gini ya. Jatuhnya jadi seperti ini, yang mana geom smooth-nya cuma kayak nunjukin rata-ratanya aja gitu. Wih, gitu. Nah, jadi sekarang teman-teman udah bisa paham bagaimana cara kerja layering dan bagaimana cara kerja tiap apa ya namanya? Tiap apa sih? Grammar of grafiknya seperti itu. Jadi udah sih, udah selesai pelajaran kali ini. Kok kursornya hilang ya? Ah, kita pastiin lagi, teman-teman udah memahami layer of grafiknya itu data, mapping, geometrik udah paham, statistical transformation, position adjustment, dan logika dari layeringnya. Ini belum kita sempat bahas, tapi nggak apa-apa. Untuk pengetahuan teman-teman aja, faceting juga udah kita bahas. Kalau ini kan sebenarnya sama kayak ini ya. Jadi mungkin teman-teman bisa belajar mandiri buat dua hal ini. Tapi atau mungkin di suatu waktu nanti saat ada pelatihan R lagi di sini mungkin bisa saya tambahin materinya. Nah, di sini ada tugas. Tugasnya itu sebenarnya persis seperti yang tadi udah kita lakukan bareng, ada basic plot, kemudian ada violence shape, terus ada di sini masih pakai data MPG. Ini datanya data MPG. Ini MPG. Nanti teman-teman boleh praktekin plotting-plottingnya, sama di sini teman-teman pakai diamond data gitu. Oke, seperti biasa, maka kita akan tunggu sampai hari Jumat, karena ini datanya itu langsung dari R-nya, jadi teman-teman bisa langsung pakai data diamond dan data MPG tanpa harus kita sediakan. Beda sama minggu lalu ya, karena minggu lalu memang harus dari kita, tapi sekarang teman-teman bisa langsung akses via R. Nah, di sini deadline-nya hari Jumat tanggal 11. Jadi sebelum kita tutup, kira-kira ada pertanyaan dulu terkait eksekusi R-nya ini, karena hari ini cukup padat gitu ya, dan kayaknya cukup membingungkan. Tapi semoga teman-teman bisa mengikuti. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, maka kita akan ketemu di pertemuan selanjutnya, di kesempatan berikutnya. Tapi pada sesi ini sesi terakhir, mungkin kita akan ketemu 2-3 bulan atau nggak tahu, itu sesuai jadwal dari Laboratorium Ilmu Ekonomi. Kemudian semoga pelajaran pada tutorial hari ini dapat bermanfaat, karena umumnya orang belajar R itu in the end of the day ingin mengetahui cara visualisasi datanya. Nah, terus semoga selama 4 pertemuan ini menjadi manfaat buat teman-teman. Saya pamit undur diri. Saya juga mohon maaf jika ada kesalahan selama tutorial, baik yang saya sengaja ataupun yang tidak saya sengaja.
Sekali lagi saya tutup. Terima kasih atas kehadiran teman-teman sampai hari ini, dari pertemuan pertama sampai pertemuan keempat. Selamat melanjutkan aktivitas teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Anggita. Sama-sama.